Oke guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kita kali ini merakit biled pada Honda Vario 150 atau 125 new menggunakan biled AS Turbo SE Experience ya teman-teman ya. Yang terbaru dari Turbo SE upgrade 60 watt dengan menggunakan alis RGB Matrix dan juga Demon atau Devil RGB juga ya. Untuk kelengkapan yang kita gunakan itu biled Experience sepasang, kemudian bracket untuk Vario 125, kemudian short BMW klasik ini yang universal ya, dan juga relay HID seperti biasa, dan juga Devil E360 RGB, kemudian alis metriknya juga ya teman-teman. Dan ini saya lupa bilang ke ownernya exhaust fan ya, kelewatan ya teman. Yang pertama kita pasang terlebih dahulu Demon E nya, ini menggunakan Demon RGB ya. Dan untuk pemasangannya kita pasangkan dari belakang ya teman-teman, supaya dia duduk rata, karena bagian belakang itu tidak rata. Kita baut menggunakan baut sejenis baut aki ya teman-teman ya. Ini yang sebelahnya sudah terpasang, dan kita pasang yang sebelahnya juga dipasang melingkar dalam di lem menggunakan lem Saiton atau lem Korea teman-teman. Kita tes nyala, kemudian yang sebelahnya juga kita tes nyala ya teman-teman, dan lanjut kita rakit ya teman-teman ya. Untuk demonnya ini menggunakan modul kanan satu, modul kiri satu, dia tidak bisa sinkron teman-teman ya. Dan akhirnya saya menggunakan satu modul, kemudian outputnya di paralel, dan baru dia sinkron seimbang kanan dan kirinya ya teman-teman. Seperti ini ya, memang seharusnya beli satu modul yang bercabang, ada soketnya dua untuk kanan dan kiri, lebih bagus lagi bisa sambung 4 ya, jadi sennya juga ikut RGB, ada senja juga. Kemudian ini tahap yang lumayan susah ya teman-teman ya, kita mencoba untuk retrofit dulu ya teman-teman. Ini saya awali menggunakan gerinda ya, untuk bagian yang bisa dijangkau gerinda saya gerinda, kemudian yang lipatan-lipatan yang kecil itu saya teruskan menggunakan solder. Untuk prosesnya silahkan disimak dulu, ini videonya saya percepat. Untuk yang mau mengikuti cara saya retrofit ya disimak aja ya, seperti inilah contohnya. Oke, silahkan disimak cara pencocokannya. Seperti ini ya teman-teman, untuk setiap sambungan sudut-sudut itu kita leleh-lelehkan menggunakan solder. Saya sarankan menggunakan solder yang tidak dipakai untuk menyolder ya, untuk ini khusus untuk plastik. Untuk mencoak-coak bodi saya menggunakan solder khusus. Untuk menyolder ya, sebenarnya saya menggunakan solder ini, tapi matanya saya ganti ya teman-teman untuk menyolder, karena susah kalau sudah terkena plastik itu, mata soldernya jadi kayak mana ya, kurang panas, kurang efektif untuk nyolder ya, kotor gitu. Di sini saya kehabisan bahan ya, nanti kita carikan untuk menutup itu lubang sedikit, mungkin 2 jari ya nih, tapi ya habis satu talangan tidak cukup. Nanti kita carikan plastik dari akrilik atau dari pecah-pecahan bodi bisa juga. Setelah ini ditimpa menggunakan lem Korea, ditimpa dikasih abu rokok atau dikasih pasir ya, biar lem Koreanya kuat. Kemudian ditumpuk lagi menggunakan lem bakar ya. Lanjut kita pemasangan alis tanpa coak ya teman-teman. Ini alis metrik RGB ya. Di sini tidak saya coak untuk bagian belakangnya, jadi hanya menggunakan LED strip DRL-nya aja ya, tidak menggunakan selangnya itu teman-teman. Ini hanya menggunakan 5 pasang mata per 3 mata ya, kita potong. Nah, jadi seperti inilah, ditempelin di situ ya, bisa dicontoh ya teman-teman. Ini tidak berbintik kok, aman. Walaupun berbintik tidak kelihatan, benar-benar tidak kelihatan. Nah, jadi di sisi dalamnya ya teman-teman, menghadap ke arah luar. Biasanya saya masang di bagian tepian itu, tapi dicoak ya ke belakangnya itu. Sekarang kita tes coba nyala. Dan nyalanya maksimal, rata, tidak berbintik. Walaupun berbintik itu tidak begitu kelihatan.
Terus kita coba pasangin di covernya ini ya teman-teman ya. Nah, bisa dilihat hasilnya terang maksimal ya. Oke, silakan dicoba untuk yang mau menirunya. Dan di Vario New ini kita menggunakan 30 cm saja ya teman-teman ya. Ini kemarin ownernya beli 60 cm kebanyakan, jadi kita potong separuhnya. Dan hasilnya seperti ini merahnya sangat keren. Kita lanjut di perakitan billetnya. Untuk solder menyoldernya saya tidak bisa menjelaskan secara detail bagian kabelnya, bukan tidak bisa, saya lumayan kesulitan jika untuk menjelaskan kabelnya ya teman-teman ya. Ya bisa dipahami sendirilah. Ini videonya saya percepat ya teman-teman ya. Kita usahakan pemasangan kabel serapi mungkin ya, agar tidak terjadi konsleting, dan setiap sambungannya itu disolder teman-teman ya. Ini sebelum kita pasang, kita lakukan pengetesan dulu ya teman-teman ya. Kita pasang dulu masanya, kemudian kita tes. Untuk senjanya saya kasih kabel berwarna hijau muda ini, nanti ke saklar senja ya teman-teman ya. Untuk lobbynya kita tes juga. Kita pasangkan dulu arus standby dari aki. Ini standby positif, terus standby terus ya teman-teman. Kemudian dari saklar ini saya kasih kabel biru untuk saklar low nya. Nyala normal semuanya, rata juga atas bawahnya. Kemudian kita tes untuk solenoid pas beam dan juga high beamnya. Ini jadi satu ya teman-teman ya. Dari saklar sudah ada outputnya sendiri. Oke, semuanya nyala normal. Tinggal kita rakit ya teman-teman untuk selanjutnya. Ini saya ada rakit pada Mio Sporty juga, tapi sudah saya upload di video sebelumnya teman-teman, silahkan ditonton. Ada juga lampu alis Vario. Untuk bagian kacamatanya ini ya teman-teman, kita coak teman-teman bagian bawahnya dan juga bagian atasnya. Untuk bagian bawah kita coak bagian sudut yang mentok di shotnya saja. Untuk bagian atas kita coak memanjang ya teman-teman, supaya kelihatan rapi ya coakannya, jadi terpaksa memanjang ya. Ini potongannya. Ya, sini untuk kabel-kabel sudah terpasang semuanya ya. Ini untuk relaynya di sini. Ini modul step down untuk shortnya ya. Dan ini di sini ini RGB demonnya ya. Sekitar sini nah, ini barcode-nya ada kelihatan. Ini untuk demonnya di sini. Epil. Ini ke alis metrik. Alis metrik, alisnya sudah terpasang ya teman-teman. Dan ini kabelnya saya keluarin di sini, kemudian pakai lem bakar ya, lem tembak. Ini udah kering. Kuat banget ini, keluar dalam. Ya, untuk penjelasan kabel ya susah saya kalau mau menjelasin kabel. Ini seratnya saya kunci titik biar nggak gerak aja. Oke, lem tembak. Retrofitnya ini nanti kita sembur cat hitam dulu ini ya, alisnya nanti ngikut di on kontak, alisnya langsung hidup. Sementara untuk demon dan ring shotnya ini kita pakai kabel senja ya, saklar senja. Saklar senja ini, saklar kotak, lampu kotak ya. Ini kan ada 3 nih. Nah, off, senja, hidup ring. Dan ini lampu utama yang jauh dekatnya. Ini ada PB nya. Oke. Ini belum dirakit, nanti nunggu motornya aja, rakit di motor. Proses pemasangannya guys. Ini untuk sambungan kabel soketnya. Iya, ini dari Domino ya. Seperti ini, silahkan di screenshot. Nanti saya kasih tabelnya juga ya. Ini nanti dari on kontak ya, saya ikutin di switch rem aja. Terus ini bagian bawahnya senja jauh dekat.
dan masanya nanti dibaut. Ini dari aki, dari positif aki melewati sekring dahulu. Tolong warga yang Kemudian pasukan kuning tolong. dan masuk ke relay. Ini masa. Ya guys, ini kabel masa sudah terpasang. Kabel standby dari aki, senja, low beam dan high beam juga sudah terpasang semua ya guys ya. Saatnya kita tes ini untuk dari relay dari positif aki ya. Kita kasih sekring juga. Kita tes nyala dulu teman-teman. Untuk alisnya ikut on kontak, langsung hidup alisnya ya teman-teman. Oke. Alis send normal, send custom kita. Senja, low beam, high beam kita tes semua ya teman-teman. Sebelum kita pasang bodinya. Nanti kita setting ketinggian biletnya ya, supaya tidak menyilaukan mata dan supaya tidak kedekatan juga ya. Oke, ini kabel-kabelnya dipasang rapi di dalam situ. Tidak mengganggu ya, tidak terjepit, dipastikan tidak terjepit. Kalau terjepit bahaya, nanti konslet. Kalau konslet ya putus sikring aja ya teman-teman ya. Ini penampakan saklar domino fiction ya teman-teman. Ini ada pas beamnya. Posisi lampu mati dia langsung nyala ya karena sudah disetting dari relay HID itu. Oke, ini saklar yang pertama yaitu hidup untuk senja. Senja hidup. Nah, oke. Untuk berikutnya dimajukan sekali lagi yaitu bilet lampu utama ya, low beam dan high beamnya, pas beamnya kita tes semua normal semua. Kemudian kita tes sorot di jalan datar untuk mengatur ketinggian lampu karena ini tidak menggunakan electric leveling ya, masih manual ya teman-teman ya. Untuk tampilannya kalem-kalem sangar gimana gitu ya teman-teman ya. Nah, ini untuk senjanya. Bentar saya redupkan bentar kameranya, saya fokuskan dulu. Sangar ya teman-teman. Tapi jika dia berubah warna jadi kalem, nanti jadi sangar lagi ya. Tergantung kita mengatur mode pada alis dan demon ya teman-teman ya. Ini posisi mati senjanya, alis doang yang hidup dan kita hidupkan senja. Kemudian lampu dekat dan lampu jauhnya. Harap bijaksana menggunakan lampu jauh ya teman-teman, karena bilet ini sangat menyilaukan mata, sangat menusuk sekali teman-teman. Kita lihat sorotannya, boom, mantap, terang, datar dan rata. Untuk high beamnya lumayan tinggi untuk turbo SS sprayan ini ya teman-teman. Untuk cahayanya dia rata. Kita tes juga jalan di jalan raya ya, di bawah penerangan lampu jalan umum. Kita tes sinarnya. Bentar, saya muter balik dulu teman-teman ya. Si anjir pisnger blayer berisik si anjir. Kita lihat di bawah penerangan jalan umum. Maaf ini saya lawan arah sedikit kok. Masih terlihat jelas ya teman-teman di bawah penerangan jalan umum, samping kiri samping kanan. Kita masuk lorong lagi, kita tes jalan lah untuk ketinggiannya. Ini untuk mengatur tinggi rendahnya dirubah ya. Aslinya kan dari bawah, bisa dari sebelah kanan, bisa dari sebelah kiri, tapi dari bagian bawah. Nah, kita buatkan lubang ke bagian atas untuk di murnya itu ya, masuk obeng. Maaf untuk merubah settingan itu tidak saya videokan, lupa videokan ya teman-teman ya, karena dadakan juga kemarin. Tahu-tahu nggak bisa nyetel dari bawah, langsung dibuatin lubang ke atas. Ini dites boncengan ya teman-teman ya. Dites boncengan sepertinya masih agak ketinggian, kita turunkan. Seenggaknya kita ngetes tuh untuk boncengan juga ya teman-teman ya, karena kalau ketinggian itu akan menyilaukan pengendara dari lawan arah kita teman-teman. Itu akan membahayakan orang lain nanti. Makanya jangan sembarangan untuk pemasangan lampu-lampu variasi seperti ini ya. Ini sudah pas teman-teman ya. Untuk boncengan tidak ketinggian, dan untuk sendirian yang pastinya agak turun sedikit. Oke, owner sudah full senyum. Mohon maaf jika penjelasannya kurang jelas ya, silakan diulang lagi ya, silakan dipahami. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman ya. Terima kasih, kamsia.